Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obah, obrolan penuh berkah. Bersama saya Syarul Fajri dan tentu saja didampingi oleh Kepala Sekolah SMA ITN Hidayah yang baru-baru ini menjabat, Masya Allah, sungguh fenomenal, yakni Ustadz Ihsan Fauzi. Apa kabar Ustadz Ihsan Fauzi? Alhamdulillah baik, bahagia hari ini. Alhamdulillah, Ustadz Ihsan ini sangat murah senyum ya, tapi juga bisa berubah menjadi sosok yang luar biasa. Gimana Ustadz perjalanan sebagai kepala sekolah belakangan ini, mengasyikkan atau gimana Ustadz? Ya, alhamdulillah ada tantangan, ada hambatan, ada kebahagiaan. Karena memang orang hidup seperti itu, Mas Syahrul ya. Iya. Dan saya punya visi, punya cita-cita melipat umur. Melipat umur. Artinya usia saya sudah 42 tahun. Mungkin banyak makan asam garam, makan ya pengalaman, baca buku dan lain sebagainya. Dan pengalaman itu akan saya lipat sehingga murid saya bernama Syahrul Fajri ini ya, walaupun mukanya keren, face-nya ganteng, umur berapa Mas sekarang? 18 Ustadz. Belasan tahun, 18-an tahun, tapi punya pola pikir seperti orang 42 tahun. Inilah rahasia kejayaan Islam. Jadi Muhammad Al-Fatih itu usianya baru 21 tahun, tapi kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dia melipat umur ayahnya dan melipat umur gurunya. Jadi Sultan Murad, ayahnya Murad II, ayahnya Muhammad Al-Fatih, itu dia memang mau menaklukkan Konstantinopel. Dia sudah mempersiapkan segalanya, mempersiapkan rencananya, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan tentaranya ada di mana saja. Dan dia juga punya seorang ulama, seorang guru, Syekh Aksamsuddin, yang seumur hidupnya mendedikasikan diri untuk menaklukkan Konstantinopel, untuk futuh. Sehingga Syekh Aksamsuddin ini konon dia seorang ulama yang hafal Al-Quran, dia bisa biologi, bisa fisika, astronomi, bela diri. Dan kemudian usia Syekh Aksamsuddin udah tua ini dilipat usianya Sultan Murad yang sudah tua ini, belum tua saat itu, mungkin 40-an tahun, dilipat sehingga dia didikkan ke Muhammad Al-Fatih. Dan ilmu itulah kemudian kenapa Muhammad Al-Fatih ketika 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Lawannya seorang jenderal ya, dan ya namanya jenderal kan usianya udah ya paling enggak 50-60 tahun gitu ya, seusia ayahnya. Jadi ketika di medan perang musuhnya itu seusia ayahnya. Dan kebijaksanaan orang tua punya kelemahannya tenaga, semangat. Maka kemudian ketika anak muda seperti kamu mempunyai kebijaksanaan orang tua, tapi juga masih punya energi dan semangat anak muda, maka kamu akan melejit, menghebat, luar biasa gitu. Masya Allah. Iya. Berbicara tentang visi yang begitu besar ke depan Ustadz. Kalau tadi berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, bagaimana sih Muhammad Al-Fatih yang di era sekarang? Maksudnya pemuda seperti apa yang kemudian diharapkan umat dan dibutuhkan umat untuk sekarang? Oke, baik, saya berharap anak-anak muda yang punya visi besar. Anak-anak muda itu berani berpikir tidak mungkin. Maaf, anak-anak muda itu berani berpikir untuk menembus ketidakmungkinan. Sedangkan orang tua punya kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka kemudian apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, generasi Muhammad Al-Fatih adalah generasi yang berani bermimpi untuk sesuatu yang tidak mungkin. Penaklukan Konstantinopel itu tidak mungkin karena 1000 tahun benteng Konstantinopel itu tidak pernah ditaklukkan kecuali dari pintu belakang, dari bagian Eropa gitu ya. Jadi dia tidak pernah ditaklukkan oleh bangsa lain. Dia cuma bisa ditaklukkan sekali, itu karena dikhianati gitu ya. Dikhianati. Jadi 1000 tahun dibangun itu cuma ditaklukkan 2 kali. Pertama karena dikhianati, yang kedua karena kekuatan yang lebih besar, kekuatan Islam saat itu. Pertama itu. Jadi anak-anak muda, kalian harus punya mimpi, visi, cita-cita yang orang lain itu nggak mungkin deh, nggak mungkin deh. Kalau masih mungkin, itu bukan pikiran anak muda. Nggak mungkin deh, nggak mungkin gitu ya. Nah, visi itulah yang membuat kalian terbangun di malam hari
untuk bersujud dan meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya cita-cita, kamu belum sampai terbangun bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka visimu kurang besar. Visimu kurang menggairahkan. Visimu kurang berenergi. Nah, kemudian yang kedua, setelah punya visi yang besar, anak muda harus punya visi yang besar, cita-cita yang besar. Kenapa harus punya visi dan cita-cita yang besar? Karena kamu punya Allah yang maha besar. Karena kamu punya Tuhan yang maha besar. Allah yang maha besar yang mendukungmu, yang menjabai dan menjawab doa-doamu. Itu yang pertama. Jadi visi yang besar disertai dengan keimanan yang kuat. Kenapa? Karena visi yang besar, cita-cita yang besar tanpa keimanan yang kuat, maka biasanya akan mudah stres, putus asa, nggak tahan banting. Visi yang besar inilah membuat anak-anak muda itu tahan banting. Tahan banting. Kalian tahu misalnya visinya Coca-Cola dulu ya. Dia ingin membuat minuman yang ingin seluruh dunia meminumnya. Atau visinya Bill Gates Microsoft, dia ingin membuat sebuah software yang setiap rumah akan memakainya. Itu visi yang besar. Kemudian yang kedua, visi tanpa roadmap. Jalan gitu ya, roadmap. Roadmap itu ya sekedar omong kosong dan bualan aja, retorika aja. Maka kemudian langkah yang kedua, generasi Al-Fatih itu punya roadmap yang jelas. Roadmap yang jelas untuk mencapai visi tadi. Karena apa? Roadmap itu harus butuh kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan orang tua inilah yang kemudian membimbing kamu untuk punya roadmap yang jelas. Tugas kami bikin visi dan roadmap kalian. Nah, langkah ketiga, setelah visi roadmap, kita bikin rundown. Kalau bikin acara tanpa rundown gimana kira-kira Salo? Nggak jalan, nggak jalan, berantakan. Apalagi hidup kita. Iya, betul. Ya, hidup kita tanpa rundown, ya udah seperti itu mengalir. Dan kalau kamu nggak bikin rundown, maka orang lain akan bikin rundown dan kamu akan kalah. Itu gitu ya. Jadi punya visi yang berbalutkan keimanan. Yang kedua, bikin roadmap yang jelas, arahnya gimana, kebutuhannya apa. Nah, orang-orang tua ini yang akan membimbing kamu untuk bikin roadmap, karena mereka punya pengalaman, karena mereka pernah tersesat. Kamu jangan lewat sini, aku pernah tersesat di sini loh, gitu ya. Nah, itulah yang saya maksud melipat umur. Maka kemudian anak-anak di Yasmiatul Hidayah, salah satu kerennya di sekolah kita itu coaching, ngobrol coaching. Kenapa? Melipat umur tadi, biar kamu bisa bikin roadmap lebih jelas, biar kamu menempuh perjalanan itu arahnya udah jelas. Nah, baru kemudian rundown. Nah, rundown itu adalah hak kalian, privasi kalian yang rundown itu ibarat kamu mengayuh sepeda atau mendayung. Kalau kamu nggak dayung, cepat sampai nggak? Lambat. Tapi kalau kamu dayung, pelan-pelan sampai. Kalau kamu kayuh, pelan-pelan sampai. Oke, itu. Begitu sebenarnya sederhana ya Ustaz. Iya, itu yang kita ajarkan. Asal perlu kemudian ada kemauan dan berbalut dengan keimanan itu tadi. Iya, gitu. Berbicara juga tentang keimanan, visi yang berbalut dengan keimanan. Generasi muda sekarang itu sangat adaptif, dalam artian mudah banget untuk menerima segala sesuatunya. Lalu kemudian ada rasa ingin tahu yang besar, mencoba hal yang belum pernah mereka rasakan. Bagaimana kemudian mengelola perasaan keinginan tahuan ini agar kita tidak masuk ke dalam jurang atau lubang yang salah. Islam itu agama yang indah dan lengkap. Karena Islam itu adalah agama kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada manusia agar menjalani hidup as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi dia bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kemudian dalam Islam itu ada rambu-rambu, ada petunjuk jalan. Ada rambu-rambu dan petunjuk jalan. Sebenarnya petunjuk jalan dan rambu-rambunya tidak banyak. Misalnya kamu perjalanan ya ke Lampung gitu ya, naik mobil. Sebenarnya rambu-rambu itu ada, tapi kan nggak setiap saat itu ada rambu-rambunya, iya nggak?
Betul. Nah, Islam itu seperti itu, ada rambu-rambunya. Maka kemudian untuk menjalani hidup kita ada rambu-rambunya, misalnya tidak bermaksiat, menjalankan, jadi cuma menjalankan kewajiban, kalau sempat ya tambahin sunnah, kemudian tidak menabrak larangan, udah gitu aja. Nah, misalnya kamu lewat jalan tol, itu kan ada petunjuk jalan, ya udah jalani. Ada batas apa, pagar itu ya jangan ditabrak gitu. Apa itu jadi kalau itu kamu tabrak? Gak jadi kecelakaan, kamu gak bakalan sampai, atau ada larangan untuk dimasuki, misalnya satu arah dua, misalnya ada yang berlawanan gitu ya, kamu nggak boleh masuk situ, misalnya kamu melawan arah di jalan tol, apa yang terjadi? Tangkap polisi. Tangkap polisi, tabrakan. Kenapa tangkap polisi? Itu sebenarnya polisi baik karena dia mengingatkan biar tidak kecelakaan. Maka kemudian akan terjadi kecelakaan. Ya itulah rambu-rambu di jalan tol aja ada rambu-rambunya, ada arahnya. Maka Islam itu adalah kasih sayang Allah. Kita dikasih perintah, dikasih larangan, biar ngejalanin hidup ini selamat dan bahagia, nyaman. Gitu. Jadi Islam itu indah, perintahnya itu ya apa ya, indah gitu loh, seperti itu. Iya, indah ya, seperti lihat muka Ustaz Ihsan. Adem hati saya nih. Insyaallah rajin sunnah, wudunya terjaga. Iya, insyaallah. Begitu banyak sebenarnya hal-hal yang kemudian perlu dipersiapkan oleh generasi muda sekarang, Ustaz ya. Di balik tadi kesederhanaan dan kemauan yang kemudian harus dibangun dengan 3 hal tadi. Sebenarnya kalau berbicara tentang itu, kadang generasi muslim itu telat untuk sadar, Ustaz. Jadi banyak nih pemuda di luar sana itu ketika dia sudah dewasa, dia baru menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya soal tentang cari uang, bukan hanya soal tentang kebahagiaan duniawi, tapi juga tentang memberikan kebermanfaatan untuk umat. Nah, bagaimana sih untuk menyederhanakan atau kemudian cepat nih generasi-generasi cepat sadar bahwa mereka itu bagian dari estafet perjuangan yang harus sama-sama kemudian menghasilkan kebermanfaatan untuk umat. Gimana cara mereka tuh biar cepat sadar gitu? Generasi kalian kan generasi yang instan. Betul. Mendapatkan kenikmatan secara instan. Kalau zaman kami, kalau mau jajan harus keluar, bahkan ada yang kerja dulu, harus kerja dulu gitu ya, dan berhemat gitu ya untuk jajan itu. Kalian kan tinggal duduk, kemudian pesen GoFood gitu ya, transfer Shopee Pay gitu ya, makanan datang sendiri gitu. Bahkan nyalain TV aja gitu ya. Kalau kami harus muter-muter antena, kemudian nyari channel gitu. Sekarang duduk pakai remote, nggak gerak gitu ya, seperti itu. Kalian cepat merasakan kenikmatan, dan generasi kalian kerennya mau melakukan sesuatu yang besar kalau kalian kesenangannya dan kebahagiaannya itu terpenuhi. Misalnya traveling. Healing gitu deh. Healing gitu ya. Padahal gak stres healing gitu. Padahal gak stres healing aja gitu ya, traveling, kemudian sebenarnya jalan-jalan. Jadi sebenarnya kalian suka menempuh jalan sukar. Suka menempuh jalan sukar. Nah, suka menempuh jalan sukar untuk apa ya? Tantangan gitu ya, seperti itu. Maka kemudian kita ubah tantangannya. Tantangannya adalah seberapa bermanfaat sih kamu. Dan orang bermanfaat itu bahagia. Orang bermanfaat itu bahagia. Nah, kemudian kamu menempuh jalan sukar untuk bermanfaat, kamu bahagia. Kamu bahagia gitu. Jadi kayak healing itu kan sebenarnya sukar. Ya nggak, misalnya motoran apa sih yang touring? Sunmori kalau saya pikir apain motoran jauh-jauh gabut itu nggak penting, tapi itu healing ya nggak? Betul. Padahal bagi kamu ya ngapain capek gitu gitu ya, seperti itu. Tapi karena kalian suka menempuh jalan sukar, sebenarnya main game sukar nggak sebenarnya? Suka menempuh jalan sukar, cuma kalian arahin aja. Kenapa kalian menempuh jalan sukar? Karena fitrah kalian punya energi dan kecerdasan luar biasa, cuma nggak ada challenge. Yes, betul banget. Nggak punya challenge gitu. Maka kemudian 3 langkah tadi, visi atau challenge. Kalau visi mungkin kayak organisasi kayak apa sih, nggak enak gitu ya. Challenge,
Kamu bikin challenge, nge-challenge dirimu, lalu bikin roadmapnya, bikin rundownnya, kamu jadi orang keren. Yes, gitu aja gitu, bikin challenge. Dan challenge itu kamu lompatnya maksimal. Jadi jangan bikin challenge yang terlalu jauh, kamu akan malas untuk melakukannya. Tapi jangan bikin challenge terlalu dekat, terlalu mudah kamu. Jadi challenge itu ya kira-kira kalau berantem lawannya sepadan. Gitu. Jangan langsung lawan Christian Christian aja gitu ya. Gak kuat, hancur. Atau terlalu mudah lawan anak kecil, kamu gak berkeringat. Masalah visi. Lawan visi ya. Kamu gak berkeringat gitu ya. Tapi kalau kamu sepadan, kamu akan berkeringat maksimal gitu ya, seperti itu. Oke, gitu. Ya, tempuh jalan sukar, kemudian ubah challenge. Nge-game itu kan susah sebenarnya. Iya, betul. Ngasah otak, kecepatan, ketekunan. Ya enggak, kan harus butuh ribuan jam ngabisin waktunya. Butuh ribuan jam kalau kamu mau expert di game itu. Ribuan jam gitu ya, ribuan pertandingan gitu ya. Saya coba dalami dunia kalian main Mobile Legends gitu ya. Kapan-kapan mabar sama saya gitu ya. Saya lihat statistik pemain-pemainnya itu main berapa ratus kali, berapa ribu kali. Sama sih hidup itu juga gitu. Kamu punya challenge, bikin roadmap, nanti akan spesial. Kemudian lakukan dengan rundown harian ya, yang terstruktur gitu. Terakhir ini Ustaz ya. Iya. Kita di tengah era yang global seperti ini, terus ditambah dengan arus modernisasi, apa sekiranya keunggulan generasi sekarang yang bisa dimanfaatkan atau dijadikan sebagai sebuah momentum untuk kemudian menyegerakan kebangkitan Islam itu? Iya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu. Cerdas, senang saya. Gitu. Yang pertama adalah keunggulannya. Generasi kalian mempunyai pengetahuan Islam jauh lebih baik daripada kami. Terus zaman saya itu hafal juz amma jadi imam masjid kampus. Udah paling keren. Paling ganteng gitu ya. Aku langsung ngantri. Itu ya, itu sudah paling keren gitu ya. Dan ada teman saya juz 29 itu sudah udah keren banget, udah nggak ada yang bisa benerin gitu ya. Bacaan naba salah, labas saja nggak ada jamaah yang bisa ngebenerin gitu ya, seperti itu. Kemudian anak-anak sekarang pengetahuan Islamnya jauh lebih keren. Kenapa? Karena kalian belajar lebih cepat. Yang kedua, kalian belajar lebih cepat, belajar lebih cerdas, kemudian banyak resource yang kalian dapetin. Jadi secara spiritual, kepahaman Islam kalian lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Generasi saya jarang sekali di jalan itu pakai jilbab. Di kelas, di sekolah itu paling 1-2 anak yang pakai jilbab. Perempuan padahal yang muslimah padahal seperti itu. Sekarang sudah marak gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian well connected, terkoneksi dengan baik. Well educated, well connected, teredukasi dengan baik. Apa aja, kalian bisa belajar langsung ke Stanford, ke MIT, lewat YouTube langsung dapat profesor di YouTube dengan mudah sekali. Kamu langsung talaki dengan syekh luar negeri gitu ya, dengan sangat mudah. Kalian bisa berkawan dengan orang-orang di luar negeri karena kalian well connected, terkoneksi dengan baik. Jadi well educated, well connected, terkoneksi dengan baik, sehingga kebutuhan pokok kalian bukan sembako. Kebutuhan pokok kalian adalah kuota dan sinyal. Sembako kalian gak terlalu dipikir, betul ya. Harga minyak gak perlu makan gitu ya. Harga minyak naik kamu gak terlalu peduli gitu ya. Gak gagas gitu ya. Tapi begitu gak dapat sinyal, recok gitu. Ribut itu ya, seperti itu. Dan misalnya diajak orang tua ke desa kemana, yang dipikir gak mau. Kenapa? Gak ada sinyal gitu, gak ada makanan gak apa-apa gitu ya. Asalnya well connected. Koneksi itu adalah kebutuhan kalian, dan kami paham betul ini. Dan kemudian yang terakhir, kalian akan well secara ekonomik.
Generasi kalian itu generasi yang nanti secara ekonomi kalian akan mendapatkan keberlimpahan, abundance. Karena keberlimpahan informasi, keberlimpahan koneksi, ekonomi itu meningkat drastis. Kalian akan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan. Kita sudah merasakan. Dulu ketika ke rumah sakit mahal. Iya. Sekarang ada BPJS. Dulu ke bioskop susah. Sekarang ada Netflix. Ada apa lagi? Ada Disney, yang YouTube, bahkan ada yang YouTube, bacakan banyak. itu. Dulu seminar kursus mahal. Harus datang ke tempat. Harus datang. Sekarang ada Coursera, Udemy, ada apa. Terus dulu telepon mahal. Iya, pakai pulsa kan, telepon mahal. Sekarang gampang ya. Gampang, hampir gratis ya kan. Dulu zaman saya SMS Rp350. Padahal harga nasi satu porsi 700. Kamu bisa ngebayangin nggak? Kira-kira 5.000 lah. Nah, kalau rasamu sekarang kira-kira kan sekali makan berapa? 10.000 ya? Ya, 10.000. 10.000. Dulu Geprek saya geprek es teh. Dulu 700. Tapi sekali SMS 350. Berarti rasanya seperti sekarang kamu sekali SMS 5.000. Bayangin kayak apa? Kayak makan pentol 5. Kayak makan pentol 5. Saya nggak satu kali satu baris itu, dan maksimal 160 karakter. Waduh. Makanya orang dulu ngetiknya aku jadi AQ ya. Disikat untuk ngirit. Terus nggak pakai spasi gitu ya. Pusing bacanya. Baca aksara lambung. Nah kayak gitu. Jadi secara ekonomi kalian akan lebih mudah kerja. Kalian bisa kerja di Indonesia dengan gaji standar Eropa, standar Amerika, UMR Eropa, UMR Amerika, pakai freelancer misalnya. Pakai misalnya desain juga ada kan? Kamu desain mungkin di US design. Misalnya kan desain di sini paling dihargai ya 50.000, 100.000 aja. Jarang yang mau bayar gitu. Sana $50, $100. Itu kan sama 5 juta, 5 dolar berapa, 500.000 ya, sampai $100, sejuta. Itu kan kamu desainnya cepet banget gitu loh, seperti itu. Nah UMR harian sana, kita pakai UMR harian Amerika. Jadi kalian well educated, well connected, kemudian well secara ekonomik, well far, kesejahteraan kalian akan baik. Nah ini modal sebenarnya. Dan kemudian kalian juga ada di zaman enak banget nih. Jadi sudah kelihatan seperti ini, kemudian ada bonus demografi di Indonesia, maka memang anak-anak muda Indonesia dirusak karena nanti akan jadi beban demografi dan akan jadi tenaga buruh yang murah karena tenaga melimpah. Anak-anak muda usia kerja melimpah. Tapi kalau anak-anak muda ini keren, dia well educated, kemudian dia tahan banting, bekerja keras, kemudian dia juga mau sengsara, Sparta gitu ya, kayak wah gitu ya, gaya-gaya Sparta gitu ya, kalau perang seserius itu ya, maka kalian akan keren banget. Karena kelemahan kalian generasi strawberry ini adalah kalian gak tahan banting. Dari luar indah, nampak manis, tapi banyak lembek itu lah, sedikit-sedikit healing. Enggak mau. Tapi sebenarnya kalian mau menempuh jalan kesukaran, ya enggak? Mau menempuh jalan kesukaran, game, healing, traveling, Sunmori. Bagi orang-orang tua ini ngapain nih? Kuat banget itu ya. Itu. Ya, walaupun setelah turun Sunmori tetap namanya suka naik gunung, ini ngapain gitu ya. Begitu tadi ya, well connected, well economic, well educated. Bagaimana generasi sekarang bisa untuk kemudian menyegerakan kebangkitan Islam itu, dan kesejahteraan, keberhasilan dan kebahagiaan itu bukan soal cerita belaka. Ada tugas kita sebagai generasi emas untuk segera mewujudkannya dan segera memvisualisasikannya dalam berbagai bentuk. Jangan menyerah dengan keadaan, bos, sejatinya kita lagi generasi terpilih, siap untuk membangun umat. Terima kasih, sampai jumpa di obrolan penuh
berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.